adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Iya, pasti baik ya, puji Tuhan. Kak Treva senang banget bisa ketemu adik-adik semua. Dan Kak Treva berharap adik-adik semua di rumah juga senang ya ketemu sama Kak Treva di ibadah minggu hari ini. Tapi adik-adik, Kak Treva nggak sendirian. Nanti pada saat adik-adik semua mendengarkan firman Tuhan, adik-adik akan dipimpin oleh Inang Pendeta. Ayo, siapa yang udah kenal? Siapa yang belum kenal? Iya, nanti yang udah kenal maupun yang belum kenal ketemu sama Inang Pendeta pada saat mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Treva mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi. Adik-adik bangkit berdiri, Kak Treva mau kita semua menyanyikan lagu Halo, Hello, Ola. Yuk, sama-sama kita bernyanyi. Yang semangat ya adik-adik, jangan lupa pakai gerakan. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, yuk nyanyi sekali lagi ya, dengan lebih semangat dan sukacita, karena Yesus selalu beserta kita. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekarang sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Treva mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan sudah menyertai kami. Bangun pagi-pagi, kami boleh bersiap-siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus berkati kami, anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman Tuhan dan mau memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal sampai ibadah kami selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Treva mau kasih tahu kalau Kak Treva bahagia banget. Ada yang tahu gak kenapa? Coba jawab. Iya, Kak Treva hari ini bahagia karena Kak Treva bisa ketemu sama adik-adik semua. Walaupun Nadine ada di rumah, Elena ada di rumah, Angel ada di rumah, dan semua adik-adik yang gak bisa Kak Treva sebutin satu-satu ada di rumah, tapi Kak Treva bahagia bisa ketemu
bertemu secara online. Karena Tuhan Yesus yang menyatukan kita. Kak Reva mau ajak adik-adik semua untuk menyanyi. Adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi lagu hari ini, Ku Rasa Bahagia. Tunjuk teman-temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati dan Alkitabnya. Tapi sebelum itu, Kakak mau ajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan dari lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek,
Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta Yunika. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Masih semangat kan? Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang coba perhatikan, ada Alkitab kan? Coba disiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, siapkan hati yang mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita berdoa. Ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang mau mendengar, telinga yang mau mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan saat ini diambil dari 1 Korintus pasal ke-14 ayat 23 sampai ayat ke-33. 1 Korintus pasal ke-14 ayat 23 sampai ayat yang ke-33. Siapkan Alkitabnya. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus cinta membaca firman-Nya. Nanti di rumah, ajak mama, papa, kakak, adik, dan abang untuk membaca firman ya. Nah, kakak mau tanya nih, sama Benjo, tahu nggak tema kita pada saat ini apa? Betul, manfaatkan karuniamu. Terus, karunia itu apa sih? Ada yang tahu? Coba, Fanya. Kamu tahu nggak apa itu karunia? Ya, karunia adalah segala sesuatu talenta rohani yang Tuhan berikan untuk semua orang percaya. Nah, ikutin kakak ya. Karunia adalah segala sesuatu talenta rohani yang Tuhan berikan untuk semua orang percaya. Nah, dalam nats kita tadi, kita berbicara tentang satu tokoh, yaitu Paulus. Nah, siapa itu Paulus adik-adik? Ada yang tahu? Betul, minggu lalu kita sudah membahas tentang Paulus. Paulus adalah seorang rasul. Nah, rasul itu apa? Rasul itu adalah guru. Ada di sini yang punya guru namanya Bapak Paulus? Ya, Bapak Paulus guru adik-adik itu berbeda dengan Paulus yang ada di Alkitab. Nah, apa yang dikerjakan oleh Paulus adik-adik? Paulus menuliskan surat kepada jemaat di kota Korintus. Kenapa? Karena Paulus sayang banget sama jemaat di kota Korintus, sehingga Paulus menasihatkan orang-orang di Korintus untuk menggunakan karunia secara tertib, sehingga semua orang yang melihat karunia itu memuji nama Tuhan. Nah, sekarang Paulus juga meminta hal yang sama kepada kita. Paulus mau kita menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya secara tertib, harmonis, dan damai. Kakak mau tanya nih sama Duma, apa karunia yang Tuhan berikan buat kamu, buat adik Duma? Apa coba? Nah, coba semua adik-adik balita pegang matanya. Ini apa? Mata. Mata adalah karunia Tuhan.
Tuhan memberikan mata kepada kita untuk melakukan hal yang baik. Misalnya apa? Membaca firman Tuhan. Terus, Felicia, apa lagi karunia yang Tuhan berikan? Iya, mulut. Mulut Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan yang baik. Bukan untuk merengek-rengek. Siapa di sini yang kalau meminta sesuatu kepada mama, merengek-rengek, aku mau, atau marah-marah, mama aku nggak mau gitu. Tuhan nggak senang kalau kita menggunakan mulut kita untuk merengek-rengek atau marah-marah. Tapi bagaimana yang Tuhan mau? Tuhan mau karunia mulut yang Tuhan berikan kita gunakan untuk hal yang baik. Misalnya bernyanyi, memuji Tuhan, menyapa mama dan papa. Nah sekarang adik-adik, coba lihat di sebelah ada mama dan papa. Coba disapa, selamat hari Minggu mama, selamat hari Minggu papa, selamat hari Minggu kakak. Nah setiap orang yang mendengar sapaan kita akan bersuka cita. Apalagi, coba Yesaya, apalagi karunia yang Tuhan berikan. Ini, apa ini? Iya, ini adalah tangan. Tuhan memberikan karunia tangan buat kita untuk melakukan hal yang baik. Siapa yang tahu bagaimana menggunakan tangan dengan baik? Betul, membantu mama dan papa di rumah. Membereskan mainan ketika sudah selesai. Melap meja kalau mejanya berdebu. Nah, semua yang Tuhan berikan itu bisa digunakan, harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, karunia apa lagi sih yang Tuhan kasih untuk kita? Coba Abigail, karunia apa yang Tuhan berikan untuk Abigail? Ada banyak macam karunia. Contohnya, menggambar, mewarnai, bernyanyi, bermain musik. Apalagi menari, memasak, menyapu, mendengarkan juga itu karunia loh. Bercerita, nah semua ada banyak karunia. Tuhan mau kita menggunakan karunia itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Setiap orang yang bisa bernyanyi, baiklah dia bernyanyi untuk Tuhan. Semua orang yang bisa menari, punya karunia menari, menarilah dengan tekun dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap adik-adik yang punya talenta untuk mendengarkan, dengarkanlah firman Tuhan. Adik-adik yang punya talenta untuk berbicara, berbicarakanlah kebaikan. Bicarakan firman Tuhan kepada orang-orang sekitar. Apalagi adik-adik yang punya talenta menyapu, bersih-bersih. Gak semua orang bisa seperti itu. Dan itu sebuah karunia. Gunakanlah itu untuk membantu mama dan papa di rumah. Sapu rumah, bersihkan rumah. Nah, Tuhan juga mau kita menggunakan karunia-karunia secara tertib. Tertib gimana Kak maksudnya? Maksudnya adalah ketika ada orang bernyanyi, baiklah kita mendengarkan secara seksama. Gak boleh diejek. Apalagi ketika orang berbicara, kita juga harus mendengarkan. Jangan dipotong. Apalagi ketika orang memberikan pendapat. Kita harus mendengarkan pendapat itu, dan nanti ketika udah giliran kita, barulah kita memberikan pendapat kita. Karena banyak karunia yang Tuhan berikan. Karena karunia itu segala sesuatu talenta rohani yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Dan setiap orang percaya punya karunia-karunia yang berbeda-beda. Karunia kakak berbeda dengan karunianya Evelyn. Karunianya Evelyn berbeda dengan karunianya Franz. Jadi, karunia-karunia itu Tuhan berikan secara spesial buat anak-anak Tuhan. Artinya apa? Kita gak boleh iri dengan karunia orang lain. Yang boleh kita lakukan adalah menghargai karunia orang lain. Nah, tadi apa? Karunia itu adalah talenta rohani yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya dan hanya digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa di sini yang mau janji menggunakan karunia hanya untuk kemuliaan nama Tuhan?
Mari ikutin kakak, taruh tangannya di dada, ikutin kata-kata kakak. Tuhan Yesus, aku mau menggunakan karuniaku untuk kemuliaan namamu. Kita ulangin ya. Tuhan Yesus, aku mau menggunakan karuniaku untuk kemuliaan namamu. Nah adik-adik, mulai saat ini, mari kita menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sekarang, kakak akan menjelaskan aktivitas apa yang akan kamu kerjakan. Buat adik-adik balita akan mengucapkan ayat hafalan dari 1 Korintus 14 ayat ke-33 dengan gerakan. Ikutin gerakan kakak ya. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Kita ulangi. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah, buat adik-adik di kelas kecil, kita akan bernyanyi sebuah lagu dengan gerakan yang sesuai dengan talenta kamu. Jadi, misalkan talenta kamu bernyanyi, nanti kamu akan menggerakkan talenta itu dengan gerakan bernyanyi. Kita contohkan ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita akan ulangi dengan talenta memasak, oke? Kita ulangi sekali lagi dengan talenta memasak. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Tuh bersama Tuhan aku bisa. Nah, talentanya memasak. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. 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 Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah adik-adik, nanti pada saat kata sa aku bisa, ta bertalenta, kamu memperagakan talenta apa yang Tuhan berikan. Misalkan kamu mempunyai talenta untuk bermain musik, jadi kamu bisa bilang sa aku bisa. Ta bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Jadi setiap orang nanti
memperagakan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Nanti diambil videonya ya, dikirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Oke adik-adik, nah buat adik-adik di kelas besar, nanti adik-adik menyebutkan 5 karunia yang Tuhan berikan buat adik-adik di kelas besar. Sebutkan 5-5-nya. Dan juga menghafal ayat hafalan dari 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Oke, nah sekarang kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, berikan hati yang mau berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat karunia yang Tuhan berikan buat kami. Tolong kami Tuhan untuk menggunakan karunia ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kak Treva mau ingetin jangan lupa untuk mengerjakan dan mengumpulkan setiap aktivitas yang diberikan di ibadah minggu ya. Karena adik-adik nanti akan mendapatkan hadiah. Kalau misalnya adik-adik semua rajin mengumpulkannya dengan sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Nah, hadiahnya menarik loh adik-adik. Jadi, jangan sampai kelupaan ya mengerjakan aktivitasnya. Sekarang Kak Treva mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi lagu Aku Istimewa yang 2 minggu lalu udah diajarin sama Kak Sondang. Nah, Kak Treva mau bilang bahwa kita itu istimewa dan kita berharga di mata Tuhan. Jadi, setiap talenta yang adik-adik semua punya, ayo adik-adik kita gunakan untuk memuji nama Tuhan ya. Yuk, kita nyanyi sekarang. Jangan lupa pakai gerakan ya adik-adik, karena kita istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi ya. Karena kita istimewa bukan karena kata orang lain, tapi karena kata Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga.
mau mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya bisa adik-adik kasih ke mama papa supaya mama papa yang menyerahkannya ke gereja. Dan sambil mengumpulkan persembahan, Kak Treva mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, marilah kita mengambil komitmen untuk menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan buat kami. Terima kasih buat ibadah yang boleh kami lalui, buat lagu-lagu yang boleh kami nyanyikan. Terima kasih juga Tuhan buat karunia yang Tuhan berikan buat kami. Bantu kami ya Bapa untuk menggunakan karunia itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.